Ini adalah minggu pertama dari tahun 2025. Saya berkatakan new beginning, permulaan yang baru, new strength, kekuatan yang baru, new journey, perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan di tahun yang baru ini Tuhan memberikan kepada gereja kita satu rema firman. Satu pesan untuk 2025, the year of double favor. Boleh aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan dan katakan yes. Terjadi atas hidupku. Start with favor. Mulai 2025 dalam anugerah Tuhan. Kita buka terlebih dulu yuk. Yesaya pasalnya yang ke-61, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mulai 2025 dengan understanding ini saudaraku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Masuk di 2025 engkau tidak sendirian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di bumi ini ada di dalam hidupku. Ia telah mengurapi aku. Pernahkah saudara ingat lagu ini? Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Kayaknya saya aja yang hidup di zaman itu ya. Tadi saya nyanyikan lagu ini juga ibadah yang sebelumnya kayaknya wajah-wajahnya lagu apa ya Pastor? Lagu itu diambil dari salah satu firman saudaraku. Kuk itu beban. Dilenyapkan ketika ada pengurapan di dalam kehidupan saudara. Ini yang saya mau katakan atas kehidupan saudara. Masuk di 2025, yuk tinggalkan semua beban, semua tantangan, rintangan yang sudah membuat kehidupan saudara berat di 2024. Saya perkatakan, masuk di 2025, kuk itu dilenyapkan. Sementara pengurapannya turun atas kehidupan saudara, apapun yang menghalangi saudara untuk maju dan berlari di 2025 dilenyapkan. Di dalam nama Yesus boleh sekali lagi aminnya yang paling keras. Roh Tuhan Allah ada padaku. Dia telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk memberitakan kabar baik. Hari ini saudaraku saya ingin mengatakan kepada saudara, ada kabar baik untuk tahun 2025. Ada kabar baik terlepas dari situasimu di tahun 2025. Ada kabar baik untuk kesehatanmu di tahun 2025. Ada kabar baik untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, untuk bisnismu, untuk studimu, untuk keluargamu di tahun 2025. Tetapi bukan hanya kabar baik untuk saudara. Tuhan ngomong, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Supaya kabar baik itu bukan hanya untuk engkau. Tapi engkau memberikan kabar baik kepada orang di sekelilingmu. Boleh gak sih di 2025 setiap kali ketemu orang jangan ceritakan kabar buruk. Come on. Saya tantang saudara. 2025 sadari satu kesadaran ini. You are the messenger of good news. Engkau pembawa kabar baik. Kalau ketemu orang, bukan ketemu orang untuk cerita yang gak baik. Kalau ketemu orang, bukan untuk gosip. Kalau ketemu orang, bukan cerita tentang keadaan seperti apa yang kau alami.
Tapi ceritakan apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupan saudara. Yang kau percaya Tuhan mau kerjakan atas hidupmu di 2025. Oh, saya boleh dengar kata amin yang paling keras. Pertanyaannya, Pastor, saya beritakan ke siapa? Ayat itu berkata, beritakan kabar baik kepada orang yang sengsara. Setiap kali saudara melihat orang yang sengsara, ceritakan tentang kabar baik. Saya melihat saudaraku di dalam KBBI, siapa sih yang tergolong kepada orang yang sengsara? Ternyata orang yang sengsara adalah orang yang mengalami, saya bacakan ya saudaraku, kesusahan hidup. Ada di sini yang hidupnya sedang susah. Ternyata kesengsaraan adalah orang yang dalam kesulitan. Saya nggak tahu adakah di sini yang dikejar-kejar penagih hutang? Ternyata kesengsaraan adalah orang yang menderita. Orang yang mengalami keadaan menyedihkan yang harus dia tanggung. Adakah di sini yang sedang mengalami keadaan yang menyedihkan? Dengan kata lain, singkatnya, simpelnya. Orang yang sengsara adalah orang yang hidupnya tidak bahagia. Gak perlu bilang amin, saudaraku. Tapi kalau di dalam hati saudara ngomong, Pastor, itu saya banget. Saya perkatakan, ada kabar baik buat saudara. Setiap kali saudara melihat ciri-ciri orang yang seperti ini, ceritakan tentang kabar baik. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara, apa kabar baiknya, Pastor? Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya bawa saudara ngelihat dulu ya, siapa sih yang butuh kabar baik? Yang pertama orang-orang yang sengsara. Yang kedua ayat itu boleh dimunculkan lagi multimedia, jangan dihilangkan dulu dari ayat ini. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Saya buka lagi di KBBI, apa sih artinya remuk hati? Ternyata orang remuk hati adalah orang yang hatinya hancur akibat kesengsaraan. Saudara bisa melihat gak yang saya lihat? Ini tuh kayak naik level gitu sudah. Kalau yang tadi orang sengsara itu orang yang menderita, orang yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami kesulitan. Tapi kalau terus menerus ada di dalam keadaan itu untuk waktu yang lama, yang terjadi adalah remuk hati. Saya pernah mendengar cerita seorang yang remuk hatinya karena ditipu justru oleh sahabat dekatnya. Dan sampai detik hari ini dia belum bisa bangkit dari keadaannya. Saya bisa merasakan kekecewaan, kemarahan, rasa tidak terima, rasa dikhianati. Itu jadi satu dan sadarkah saudara semuanya itu meremukkan hati. Tuhan ngomong, yang seperti ini aku mau rawat. Tuhan tidak buang engkau. Tuhan mau rawat. Dalam bahasa Inggrisnya kata yang dipakai bind. Setiap piece, bagian-bagian yang sempat hilang dalam hidupmu, Tuhan kembalikan, Tuhan satukan lagi. Tuhan buat engkau yang sudah remuk, utuh kembali. Kalau mau bilang amin, aminnya yang paling keras. Ternyata yang seperti ini kategori yang kedua ini butuh Tuhan. Yang ketiga saudaraku, orang-orang yang tertawan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan itu gimana? Dia apa? Terperangkap. Terperangkap oleh apa? Saudara pernah nggak ketemu dengan orang-orang yang tahu benci itu nggak boleh disimpan. Tahu Tuhan mau kita mengampuni. Ngerti, ininya ngerti, tapi ininya nggak bisa. Akhirnya terperangkap muter terus. Setiap kali dia tidak bisa keluar dari perangkap itu.
Saudara bisa ngelihat gak? Ini kayak level ini terus naik. Terus kalau dari yang remuk hati tadi itu gak diselesaikan, naik lagi jadi terperangkap, tawanan. Dan kalau saudara teruskan, saudara baca, jadi orang-orang kurungan. Terperangkap, tapi kalau saudara teruskan itu di sekeliling saudara seperti ada penjara tidak kasat mata. Itu apa ya saudaraku, feeling like powerless gitu. Powerless. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang begitu memendam kebencian terhadap pasangannya, terhadap keluarganya, sampai setiap kali saya itu kalau ketemu sama orang ini saudaraku capek. Karena di setiap situasi yang ada dia akan menceritakan betapa sakit hatinya. Betapa suaminya, istrinya sudah melakukan ini. Setiap kali. Almost kayak saudara bisa merasakan tidak ada penjara real. Tapi almost kayak you can feel rantai penjara itu ada di sekeliling orang ini. Itu kalau saudara teruskan ya. Next yang berikutnya, ayat ini multimedia boleh dimunculkan terus, belum selesai. Ayat yang kedua mengatakan ini saudaraku, dengar, ini yang Tuhan mau berikan buat saudara di 2025. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Saya berkatakan atas hidupmu ya saudaraku. This is the year of double favor. Tahun rahmat Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan dari English Translation ya, New English Translation saudaraku, dikatakan seperti ini. To announce the year when the Lord will show his favor. Untuk memberitakan tahun di mana Tuhan menunjukkan favornya. Tahun ini saya berkatakan tahun di mana Tuhan menyatakan perkenanannya atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras. Saudaraku. Ada double favor untuk kesehatanmu. Engkau yang hari-hari ini terus mendengar kabar buruk. Ada kabar baik untuk kesehatanmu. Ada double favor untuk keluargamu. Tahun ini saya akan mendengar banyak keluarga dipulihkan. Saya akan mendengar suami istri dipersatukan kembali. Ada double favor. Setiap apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Aminnya yang paling keras. Jangan pernah menyalahartikan double favor sebagai gak ada masalah ya. So easy. Orang Kristen selalu kayak gitu. Yes pastor. Pastornya bilang tahun ini double favor. Jangan menyalahartikan sebagai gak ada tantangan. Tapi dengar. Engkau dibuat cakap menanggung semuanya itu sehingga engkau terus maju sampai berkemenangan, sampai ke garis finish. Masih berapa, boleh saya tanya berapa banyak dari saudara yang datang ibadah tutup tahun kemarin? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Masih ingat gak ya ayat yang dibagikan Pak Jo tentang Bani Gad? Ada yang masih ingat? Ini adalah jenis Bani Gad, ini adalah jenis di mana yang terkecil itu kekuatannya begitu besar. Yang terbesar bisa mengalahkan begitu banyak. Mereka adalah orang-orang yang menyeberangi sungai dalam keadaan airnya meluap ke tepinya, tapi menyeberang. The year of double favor ya saudaraku, fokusmu, saya perhatikan. Perhatikan ini, fokusmu bukan pada masalahnya. Fokusmu bukan apa kata orang tentang tahun 2025.
Bukan sikonnya. Bukan peraturan ini keluar, peraturan itu keluar, peraturan baru apalagi yang keluar. Tapi fokusmu, Tuhan membuat engkau cakap. Dimampukan cakap menanggung semuanya dan berkemenangan. That's the most important. Justru Yesaya 43 itu ngomong gini saudaraku. Apabila engkau menyeberang melalui air, dengar ini. Aku menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak dihanyutkan. Sadari ini, engkau tidak sendirian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ada penyertaannya yang nyata atas hidupmu. You will feel like, penyertaan Tuhan itu kayak apa ya saudaraku ya? Almost amazed loh. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang diizinkan Tuhan ngalami. Ada jejak kaki Tuhan di dalam setiap apa yang saudara lalui. Saudara bisa ngerasain tepat waktu aja, tepat waktu lagi. Dan selalu tepat waktu pertolongannya. Bukan berarti nggak ngalami masalah. Tapi di dalam setiap masalah itu dia ada. Dia pegang tanganmu. Dia bawa engkau. Melalui api engkau tidak dihanguskan. What more? Apa yang kau butuhkan? Bukan untuk menghilangkan masalah. Karena masalahlah yang menciptakan nilai kekekalan dalam hidupmu. You need it. Engkau membutuhkan itu. Karena seringkali sama dalam kehidupan Ayub, saudara. Saudara kalau baca ya kisah Ayub ya. Dibutuhkan sampai Tuhan mengenolkan Ayub loh saudara. Saudara sebagian ngomong sama saya, Pastor, usaha saya turun 20%, usaha saya turun 30%, Pastor penghasilan saya turun sekian. Dalam kasus Ayub Pak, it's not 20% loh. Semua orang yang dia kasih hilang. Can you imagine it? Semua orang yang dia kasihi, including istrinya. Istrinya tidak meninggal saudaraku. Tapi istrinya mengatakan kepada Ayub, kutuki Tuhanmu lalu pergi. He lose it all. Dia bukan cuma turun 20%, usahanya bukan cuma turun 50%. Habis. Tapi sadarkah saudara, di titik itulah Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki bukan miliknya. Ketika Tuhan izinkan dia ngalami semua masalah itu, yang mana tidak akan bisa saudara dapatkan nilai-nilai itu di saat saudara nyaman. Di saat Ayub harus mengalami itu semua, dia berkata dari mulutnya, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi ketika Ayub mempunyai semuanya itu, it doesn't matter for him. Setiap hari Alkitab mencatat Ayub ketakutan. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia takut nanti kalau anaknya gini gimana. Nanti kalau anaknya gitu gimana. Tapi ketika dia mengalami semua itu imannya bangkit. Ayub adalah orang berikutnya yang mempercayai sama seperti Abraham. Kalau Tuhan bisa mengambil, dia bisa membangkitkan dan mengembalikan apa yang diambil dalam hidupnya. Iman itulah yang menarik janji Tuhan. Dia dipulihkan 2 kali lipat. Di saat kondisimu baik-baik aja. Ke gereja ya hanya ke gereja. Tetapi di saat something Tuhan kerjakan, ke gereja menjadi ke gereja dengan tetesan air mata menyadari betapa ibadah itu punya peranan penting atas hidupmu. Nilai kekekalan seperti ini kau gak akan dapatkan when everything is good. Engkau dapatkan ketika keadaan sering tidak baik-baik saja. Tapi that's okay. Kenapa? Selama dia ada bersama dengan engkau. Dia pegang tanganmu dan somehow engkau tidak hanyut.
The fact that you are here right now, maaf saudaraku, saya menghadiri beberapa pemakaman di 2024 terakhir kemarin. Ada orang-orang yang tidak bisa melalui tahun 2024 dan masuk di 2025. The fact that you are here, Dia masih punya tugas atas hidupmu. Dia berikan kesempatan, Dia berikan kepada saudara misi. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Engkau diurapi untuk menceritakan kepada orang di sekelilingmu, ada kabar baik. It's not all bad. All is well. Itu sebabnya ayo saya ajak. Start with favor. Mulai 2025 dengan anugerah. Saya diizinkan ngalami saudaraku. Saya tuh pernah cerita sama saudara. Saya tuh orang yang sangat senang sekali cerita sama saudara. Kesaksian kecil-kecil dalam hidup saya. My daily life. Karena saya sadar saudara. Kadang kalau saya mau cerita sesuatu yang sampai besar gimana gak semua orang bisa terima. Kadang pemikirannya jadi negatif. Ada hal-hal yang justru saya juga tidak bisa ceritakan kepada saudara. Saya ceritakan kepada saudara the daily life aja. Bagaimana every single day, tangannya tidak pernah lepas. Saya senang sekali karena di akhir tahun kemarin, saya di DM salah satu netizen. Jemaat kita ini ke DM ke saya dan dia bilang, Pastor, boleh nggak saya bersaksi? Dia cerita, saudaraku. Saya dengar khotbah pastor yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam keseharian pastor. Dan ternyata saudaraku, orang ini sedang ada di dalam pembangunan kamar mandi rumahnya. Renovasi kamar mandi. Tukangnya ngomong, Pak, Bapak butuh beli pralon. Apa pralon itu ya? Pipa ya? Pipa ya? Nah, Bapak butuh beli pipa yang ukuran diameternya 1,5 inch. Ini enggak tahu nih orangnya ada di sini atau enggak. Kalau orangnya ada, it's okay. 1,5 inch. Dan saya butuh tukangnya ngomong 20 cm. Mana ada toko yang jual cuman 20 cm. Akhirnya bapak ini berpikir ya udahlah oke. Saya cari aja ke toko bangunan yang di dekat rumahnya saudara. Dia pergi ke toko bangunan di dekat rumahnya, dia ngomong sama penjaga tokonya. Pak, saya butuh pipa diameternya 1,5 inch. 20 cm. Penjaga tokonya ngomong, Pak, kami nggak punya 1,5 inch, kami punyanya 1/4 inch. Dan kami nggak jual 20 cm. Bapak ini, aduh, dia ingat khotbah saya, saudaraku. Dia ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan sertai Pastor Nita, Tuhan sertai saya. Tuhan tolong saya supaya saya dapat pipa 1,5 inch 20 cm. Di tengah dia ngobrol sama penjaga tokonya, di sampingnya dia itu ada bapak-bapak. Dengar pembicaraan dari jemaat kita ini. Bapaknya ngomong, Pak maaf kamu butuh 1,5 inci. Iya. 20 cm. Iya. Ya sudah, mana ada toko yang jual 20 cm katanya. Bapak pergi ke Alfamidi di sana. Nah bapaknya jawab, loh Alfamidi? Alfamidi jualan pipa. Mana ada katanya. Enggak, bapak pergi ke Alfamidi yang di dekat sana. Di sampingnya sedang ada konstruksi, sedang ada pembangunan. Bapak bilang sama tukangnya, minta pipa 1,5 inch, 20 cm. Jemaat kita mikir, mana dikasih? Terus dia tanya sama bapak yang di sampingnya, kalau nanti mereka tanya, saya jawab bapak namanya siapa? Oh tenang aja, bilang aja
Bapak yang di sana itu yang nyuruh. Lebih bingung lagi saudaraku. Dan nanti kalau dibilang Bapak yang mana? Tapi orang ini cuma ngomong, kamu nanti bilang aja, Bapak yang di sana itu tadi bilang suruh motongin 1,5 inch 20 cm. Bapak ini mikir, oke. Dia datengin Alfa Midi saudara. Dan benar, ternyata sampingnya sedang ada pembangunan. Sedang ada konstruksi, dia datang ke salah satu tukang yang ada di sana. Maaf mas, saya butuh pipa 1,5 inch, 20 cm. Boleh tolong dipotongin, Bapak yang di sana tadi yang nyuruh. Ajaibnya saudaraku, tukangnya ini enggak tanya. Tukangnya cuma bilang gini, oh Bapak yang di sana yang nyuruh ya, oke dipotongin. 20 cm cukup, saya lebihin ya, nanti kalau kurang, dipotong, sudah Pak silahkan. Dia melongo saudaraku, dia bawa pulang itu pipa, terus dia langsung DM saya, Pastor ternyata benar-benar bekerja Pastor. Kita kasih. Sadarkah saudara, kesaksian saudara ketika ada yang nangkep, menular. Apa yang Tuhan kerjakan atas hidupmu, Tuhan bisa kerjakan atas orang di sekelilingmu. Mereka yang membutuhkan, mereka yang tangkap, mereka yang connect imannya, dijadikan oleh Tuhan. Saya berdoa itu yang jadi atas hidup saudara. Karena kalau saudara berjalan tanpa favor ya saudara, itu seperti kapal berlayar tanpa air loh. Saudara pernah ngerasain enggak sih kayak semua pintu tertutup gitu. Kayak keras gitu. Hidup gak enak seperti itu. Saya merasakan dalam hidup saya ini ya saudaraku, paling enak kalau berjalan dengan yang namanya favor. Itu kayak you will just amazed. Oh, dengar cerita terakhir saudara, yang terbaru saudara. Saya tuh baru beberapa hari yang lalu, saya pergi sama beberapa pelayan Tuhan. Ceritanya liburan saudaraku, kita tahun baru. Nah karena bersama dengan anak-anak, kami berpikir oke, let's make a Christmas dinner gitu. Makan malam bersama, ada acara, tukar kado, bla bla bla. Christmas dinner lah saudara. Akhirnya kami sepakat kita cari satu tempat resto yang buffet. Kalau buffet anak-anak kan suka saudaraku, ada gula-gula kapas, ada es krim, ada pokoknya bisa milih gitu. Nah kami sudah searching saudaraku, akhirnya kami menentukan di satu hotel itu buffetnya enak gitu. Kita sepakat oke ya di hotel ini. Kebetulan di antara kami banyak yang punya kartu gitu dari hotel itu saudaraku. Jadi kalau semisalkan kami cukup kartunya, kita tuh bisa kayak buy one get one. Diskonnya bisa sampai 50%, kan lumayan saudara. Anak-anak yang di bawah 6 tahun free. Anak-anak di bawah 12 tahun cuman bayar 50%. Jadi kita pikir that's a good deal gitu. Oke kita tanya, dijawab sama pihak hotelnya, maaf kami enggak kasih buffet sampai nanti tanggal 4. Jadi buffet baru di tanggal 4 which is hari Sabtu, weekend saudaraku. Lah kami sudah pulang. Gak bisa gitu. Waduh kami bilang, bisa gak buffet tanggal 1? Enggak, buffet di tanggal 1 tidak ada buffet. Dan blackout, artinya kita gak bisa pakai kartu. Oke, kita pikir ya sudahlah kalau gitu di tanggal 3 malam aja sebelum pulang saudaraku. Jadi kita bikin dinner di tanggal 3 malam aja sebelum pulang. Terus kita bilang bisa gak tanggal 3 itu dibikin buffet buat grup kami. Oh gak bisa kata dia, kita gak ada buffet kata dia. Sampai di tanggal 2 saudaraku, saya itu masih tanya bisa gak ada buffet di tanggal 3. Dia tetap katakan tidak bisa. Malamnya saya datang sama Tuhan, saya berdoa, doa saya simple. Tuhan tolong kami, saya kepengen buffet buat Christmas dinner.
Tolong Tuhan. Bukain jalan gimana caranya kita bisa buffet. Saya itu sampai detik hari ini ya saudaraku terus menyaksikan dan percaya Tuhanmu masih Tuhan yang menjawab doa loh. Come on, senggol kiri kanan, kenapa enggak berdoa? Tuhanmu masih menjawab doa, as simple as that. Orang Kristen berdoalah, Dia masih mendengar doamu. Saya malam itu berdoa, jujur tidak terpikirkan saudaraku. Sampai besok paginya kami breakfast, gak kepikir apa-apa. Terus ngobrol, saking serunya ngobrol, kami ngobrol. Terus kemudian saya gak tahu gimana ya, biasa aja ya saudara ngecek handphone. Saya lihat 11.35. Saya scrolling, biasanya kalau pas saya pergi seperti itu, saudaraku, saya hanya akan menjawab yang saya anggap urgent. Karena kita ada acara, jadi kita nggak yang satu-satu dijawabin, nggak ada waktu anyway gitu, saudaraku. Jadi yang saya pandang urgent aja, saya buka gitu. Saya lihat loh, ada WA dari hotel ini. Saya buka, saya kaget, ditulis, Ibu, kalau ibu memang mau buffet hari ini, tolong dijawab sebelum jam 12. Saya kaget, saya lihat, 11.35 saudaraku. Waduh, saya tanya lagi sama hotelnya, saya masih gak percaya. Mbak, maaf, maksudnya buffet? Ibu, segera diisi. Lewat dari jam 12 kami sudah gak bisa, karena kan mereka harus siapin semuanya ya saudaraku, termasuk kayak kokinya, masakannya, segala macamnya itu mereka harus siapin. Jadi mereka bilang, cepat segera dijawab Ibu, lebih dari jam 12 kami nggak bisa. Saya itu masih melongo saudaraku. Dia minta jumlah orangnya, berapa anak, berapa dewasa, berapa apa, segala macam. Dia minta keterangannya. Saya tulis Christmas dinner, saya minta untuk diadakan ini, itu dan lain sebagainya. Dia bilang, cepat diisi. 11.45. Saya kirim, masih saya tulis lagi, Mbak ini deal buffet. Fix Ibu buffet malam ini. Yang membuat buat saya lebih menakjubkan lagi saudaraku adalah saudara harus tahu kalau itu a la carte, maka nggak ada yang namanya diskon-diskon tadi. Yang bisa ya cuman paling ya buy one get one saudaraku. Tapi kalau itu a la carte, anak nggak akan free. Anak kecil ya seberapa yang saudara pesan ya sudah itu yang dihitung. Tapi kalau buffet tidak demikian. Dan hari itu saudaraku saya WA sama mbaknya itu saya bilang, Mbak kami merayakan Christmas dinner. Boleh enggak area tempat kami dihias? Saya disenggol sama salah satu yang ikut saudaraku. Waduh apa enggak kebangetan ya Pastor Nita ya. Masa mereka mau untuk hias gitu. Dan ternyata betul saudaraku mereka jawab maaf Ibu nggak bisa. Kami sudah bongkar dekorasi kami jadi nggak bisa ada hiasan. Ya seadanya saja mereka cuma hias sedikit dikasih pita-pita lah kursinya apa. Saya pikir ya oke lah thank you saya udah gitu. Tahukah saudara pada saat saya datang ke restoran itu, ke hotel itu saudaraku. Alangkah terkejutnya saya melihat hari itu dekorasinya baru dibongkar. Jadi di atas meja masih tertinggal satu pohon Natal cantik saudaraku. Di bawah meja itu dia sudah bongkar semuanya. Jadi di bawah meja itu terdapat satu plastik isinya hiasan-hiasan gantungan Natal. Saya datang lagi sama masnya, Mas boleh nggak nih pohon jangan diambil. Boleh nggak disusun di sana. Dia ketawa saudara. Boleh ibu mau pohon yang mana? Kita hias di sana. Jadilah malam itu kami merayakan Christmas dinner dengan pohon Natal, dengan hiasan Natal. Anak-anak happy sekali kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Berapa banyak yang setuju dengan saya, Tuhanmu masih menjawab doa. Oh come on, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Senggol kiri kanan, jangan hanya tepuk tangan, doa. Banyaknya kita
kita seringkali diperhadapkan situasi, engkau gak doa. Engkau berpikir mau cari inilah, cari itulah, cari siapalah. Tahukah saudara, bahkan salah satu yang membuat favor itu mengalir adalah doa puasa. Saya bukain ya. Yuk kita lihat Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai 16. Saya disclaimer ya saudara, jangan bilang gini ya. Oh berarti kalau saya nggak doa puasa nggak ada favor Tuhan. Saya tuh paling nggak suka hal-hal kayak gitu loh. Oh saya ke gereja supaya apa? Masuk surga. Kok rendah banget sih saudaraku? Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Keluarga Allah tahu dah yang saya katakan ini. Saudara bukan ke gereja, bukan melayani, bukan gak berbuat dosa hanya supaya masuk surga loh. Yang sepakat katakan amin. Yes, surga itu kudus, yes, gak sembarangan orang bisa masuk surga, tapi kita gak serendah itu. Kita melakukan semuanya itu karena kita tahu Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau membalas kebaikan Tuhan. Kita melayani bukan supaya Tuhan memberkati. Oh aminnya yang paling keras. Yang mana saya percaya loh, di dalam apa yang kita kerjakan ada berkat Tuhan. Tapi kita gak serendah itu, yang sepakat katakan amin. Saya disclaimer dulu, jangan pastornya bilang katanya kalau gak doa puasa mana saya lihat. Coba dilihat, gak ada anugerah Tuhan, ada kok. Jangan begitu saudaraku. Tapi yes saya percaya. Pada saat engkau berdoa dan berpuasa, aliran favor itu mengalir atas hidupmu. Kita lihat yuk, ayat yang ke-15 saya bacakan, ayat 16 kita baca sama-sama. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, sama-sama yuk 2-3. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Oke, saya ajak saudara perhatikan ke depan, saya ceritakan ya saudaraku. What is going on gitu. Ester adalah seorang anak gadis Ibrani yang mendapat anugerah favor sehingga dia diangkat menjadi ratu. Baik pun demikian, meskipun demikian, bukan karena dia seorang ratu dia nggak bisa punya masalah loh. Ada seorang pejabat raja yang bernama Haman, dia plotting untuk mencelakai dan menghabisi, membunuh seluruh orang Yahudi. Dan Ester pun tidak terlewatkan. Kalau sampai ketahuan, ya tetap akan dihabisi karena dia orang Yahudi. Ester adalah satu-satunya orang yang bisa appeal kepada raja karena Haman ini adalah tangan kanan raja. Di atas Haman sudah gak ada lagi selain dari raja. Ester ratu. So the only way adalah melalui Ester. Tetapi sekalipun dia ratu, saudaraku, dia bound. Dia terikat pada hukum kerajaan. Salah satu hukum kerajaan mengatakan, kalau seorang ratu datang kepada raja tanpa diperintahkan, hukumannya bisa sampai mati. Saudara bisa mengerti keadaannya yang terjadi? Berapa banyak dari saudara yang menyadari? Hebatnya Ester. Ester tidak menggantungkan pada kecantikannya. Dia tidak merasa kepandaiannya cukup untuk menyelesaikan masalah itu. Dia tidak bergantung pada koneksinya dengan sang raja. Tapi dia minta belas kasihan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meminta favor Tuhan turun atas hidupnya. Dan lihat apa yang terjadi. Ester selamat. Somehow ya saudaraku, doa puasa. Pastor, apa itu doa puasa? Doa puasa itu bukan cuman gak makan dan gak minum.
Ibu-ibu, halo? Saya tahu keinginan saudara untuk jadi langsing. And that's okay. Tapi doa puasa bukan hanya nggak makan dan nggak minum. Doa puasa itu adalah a way kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan kita meminta anugerah perkenanan favor-nya turun atas hidup kita. 2024 boleh saya ajak Bapak Ibu? Mulai dengan doa puasa yuk. Senggol kiri kanan, kayaknya bukan keluarga Allah deh kalau enggak doa puasa. Senggol kiri kanan, let's the journey begin. Come on, ingatkan kiri kanan saudara, libur sudah usai. Libur udah selesai. Sementara yang lain-lain masih mood liburan. Ayo kita panasin yuk mesin rohani kita. Come on. Saudara yang sudah terlalu banyak makan selama liburan kemarin. Senggol kiri kanan lagi, bila perlu injak kakinya puasa. Oke, saudaraku, tanggal 6 sampai 26 Januari kita akan mengadakan puasa masal bersama seluruh keluarga Allah. Ayo ikut, mulai besok saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau berpuasa, berpuasalah dengan iman. Maksudnya gimana Pastor? Berpuasa masa bisa enggak pakai iman? Bisa. Berpuasa sambil gini, 21 hari, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Ya lihat belakangan. Kalau bisa syukur, enggak bisa ya sudah. Berpuasa dengan iman. 21 hari, senggol kiri kanan, pasti bisa. Oh aminnya baru sedikit, aminnya baru satu orang. Pasti bisa. Aminnya baru separuh, pasti bisa. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. 21 hari plus ditambah, pasti bisa selesai tepat waktu. Bukan jam 3, udah kriuk, dengar bunyi teng tukang bakso. Selesaikan tepat waktu. Oke ya, tepat waktu. Buat saudara yang buka puasa sampai jam 6. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Pastor gimana caranya saya puasa? Sampai jam 12 malam saudaraku sudah gak boleh makan. Buka lagi nanti di jam 6 sore. Yang sepakat katakan amin. Atau ada juga yang sebagian menanyakan kepada saya, boleh enggak dibalik Pastor? Boleh dengan rentang waktu 6 jam. Window saudara hanya 6 jam. Nanti saudara, kalau saudara punya pertanyaan banyak tentang doa puasa, nanti kita akan munculkan di IG saudara. Saudara cari aja di sana. Nanti kita akan munculkan di IG Keluarga Allah atau di IG saya, saudara cek aja, saudara bisa cek apa yang harus saya lakukan di momen doa puasa. Yang kedua, ketika saudara berdoa puasa, yang pertama dengan iman, yang kedua pastikan saudaraku, kalau saudara berdoa puasa, percaya pada favor Tuhan. Maksudnya gimana Pastor? Justru di awal 2025 ini, doa puasa jangan hanya asal ikut-ikutan, tapi doa puasa untuk minta supaya ada favor di 2025. Imani itu saudara, kita sepakat. This is the year of double favor. Kalau satu favor gak cukup, dia doublekan engkau. Sehingga engkau cakap menanggungnya di 2025 ini. Favor itu akan seperti bukan hanya kapal yang di air ya saudara. Favor itu seperti angin yang membawa kapalmu melaju untuk sampai di tempat tujuan. Yang ketiga saudaraku, bersiap untuk keajaiban terjadi. Siapkan hati. Jangan, karena kadang manusia tuh aneh ya, minta-minta sendiri sama Tuhan ketika sudah dikasih bingung-bingung sendiri. Pernah ngalami gitu gak? Udah minta, tapi habis dikasih, lah. Siapkan hati ketika Tuhan jawab doamu. Yang kedua, lanjut lagi saudaraku. Fokus pada hubungan dengan Tuhan.
Once again, doa puasa bukan tidak makan dan tidak minum saja. Tapi fokusnya sama Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Waktu yang saudara nggak makan dan nggak minum itu, fokus yuk cari Tuhan. Bangun kehidupan roh. Karena yang berikutnya, ketika rohnya diteken, daging diteken, rohnya bertumbuh. Saudara pernah ngerasain gak sih? Semakin saudara biarin, saudara makan segala macam yang saudara mau untuk makan, semakin susah loh saudara mau berhenti makan tertentu. Buktikan perkataan saya ini. Coba deh berhenti makan, simple ini yang sedang saya pelajari saudaraku. Coba deh gak makan gula sama tepung. Yang lain boleh. Gula sama tepung aja. Pastor, tapi berarti di dalam tepung itu ada roti, iya. Di dalam tepung itu ada noodle, iya. Saya tuh sampai gini saudaraku, kenapa sih manusia gak kreatif amat ya? Semua barang-barang yang dimakan kok ada tepungnya. Coba perhatikan saudaraku. Ayam jadi enak ditepungin. Coba. Dan cara saudara memotong, bukan saudara, ya saya belajar sedikit-sedikit aja deh pastor, ya nanti dikurangi sedikit, gak bisa. Cut. Dan pada saat saudara cut, itu tubuh saudara akan ngelawan. Dari situlah saudara tahu, tubuh itu punya power. Nanti tiba-tiba saudara akan merasakan pusing. Kok saya pusing ya, gak makan gula ya. Nanti tiba-tiba tubuh saudara akan bereaksi lemas. Kayaknya something wrong deh, saya harus. Nanti tubuh saudara bisa buktikan perkataan saya. Tubuh ini ya saudara, kalau saudara biarin, dia itu pegang kendali loh. Sampai harus saudara suppress, cut. Manusia adalah roh yang punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Manusia bukan hanya tubuh. Kalau manusia hanya tubuh, kenapa pada saat rohnya ditarik pulang, tubuhnya gak bisa apa-apa lagi? Seharusnya yang pegang kendali atas hidupmu, the essence of you is your spirit. Tapi masalahnya kau terus kasih makan tubuhmu, kau terus kasih makan jiwamu, pikirannya, logikanya jalan terus. Tapi rohnya gak pernah dikasih makan. Kapan terakhir baca Alkitab? Pastor. Tahun baru kemarin Pastor. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Rohmu harus dikasih makan. Kalau rohmu gak dikasih makan, rohmu tidak punya kekuatan untuk melawan tubuh. Tikus sekecil apapun, kalau kucingnya yang harusnya menang tetapi gak pernah dikasih makan, starving for months, tikusnya dikasih cheese, tikusnya dikasih capcay, tikusnya dikasih makanan-makanan wagyu. Biar tikus dia bisa ngalahin kucing loh saudara. Jangan salah. Kasih makan rohmu. Otherwise kau gak akan bisa menang melawan masalahmu. Kekuatan dari mana? Daging yang ada ketakutan kok. Daging yang ada apa? Daging itu submit pada hukum gravitasi. Gak bisa. Roh ini yang ditentukan Tuhan untuk terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Jadi pastikan. Harus bertumbuh. Yang terakhir saudara, saya tutup dengan ini. Senggol kiri kanan. Kalau puasa ajak-ajak keluarga yang lain. Ayo. Senggol kiri kanannya. Ayo yang punya pasangan, yang punya pacar, yang punya keluarga, yang punya anak. Ajak sama-sama puasa. Kalau saya menderita, kamu juga menderita. Gitu saudaraku. Daripada saudara yang puasa cuma saudara sendiri, itu gak enak loh. Tengahnya saudara puasa, saudara menahan, suami saudara, lebih berat saudara. Puasa sama-sama, satu keluarga, ayo diajak. Mumpung awal tahun. Dari tanggal berapa? 6 sampai
tanggal 26. Dan saya tutup dengan ini. Minggu depan saudaraku, pastikan sudah datang. Kenapa pastor? Setiap minggu saya juga datang. Gereja kita punya satu tradisi saudaraku. Di awal tahun kita selalu ada doa pengurapan. Tidak diadakan di minggu ini karena kita belajar ada masukan-masukan yang diberikan. Seringkali di minggu pertama belum semuanya ngumpul. Masih banyak yang berlibur. Tahun lalu saya banyak terima, aduh pastor saya belum pulang, kayak gitu. Itu sebabnya kita adakan di minggu kedua. Ajak saudaraku, orang-orang yang hari ini gak datang, kasih kabar. Minggu depan doa pengurapan awal tahun. Nanti setiap dari saudara akan maju dan didoakan. Terima itu, kita memasuki the year of double favor. Bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Inilah saatnya perkenananku nyata atas kami umatku. Katakan saudaraku, kebaikanmu, kemurahanmu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, anugerah-Mu, perkenananmu, inilah